Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat di mana saja berada. Bahwa dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar informasi kepada para sahabat. Sudah tentu informasi ini 100% benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi apa? Berita apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, bahwa nanti ada dua kelompok manusia yang mereka amal ibadahnya tidak dipandang dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka, baca Quran mereka, tahajud mereka, umroh mereka, haji mereka. Sehingga sahabat berpikir, sebenarnya siapa ini? Ya, dua kelompok ini sehingga amal ibadahnya itu nggak dilihat di yaumil kiamat nanti. Nanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah dua kelompok manusia itu? Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Isnani la yanzurullah ilaihima qati'ur rahim. Nanti di yaumil kiamat dua kelompok manusia itu yang amal ibadahnya tidak dilihat, tidak dipandang, sholatnya, zakatnya, hajinya, baca Quran. Siapa mereka? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang mutusin silaturahim. Luar biasa ternyata silaturahim ini. Sampai mempengaruhi daripada amal ibadah kita yang berkaitan dengan hablum minallah. Inilah yang menjadi renungan. Oleh karena itu mari kita jaga silaturahim kita. Kita jaga ukhuwah daripada persaudaraan kita. Untuk apa? Agar puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, dan yang lainnya bisa dipandang dengan rahmat dan kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan buat kita bersama. Sering terjadi dalam satu kondisi masyarakat. Ini kadang-kadang kita nggak sadari. Siapapun. Ya, yaitu penyebab putusnya silaturahim. Sering terjadi dalam satu kondisi masyarakat. Yang pertama adalah masalah daripada warisan. Ya. Adik dengan kakak, kakak dengan adik. Tidak mau bertanya sampai memutuskan silaturahim. Ya. Timbul kedengkian, timbul hasad, dendam, dan lain sebagainya. Padahal apa yang mereka perebutkan kesemuanya nggak dibawa saat mereka meninggalkan daripada alam dunia ini. Yang kedua, putusnya daripada silaturahim, yaitu persoalan daripada khilafiyah. Ya. Yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu tahlil, yang satu tidak, yang satu maulid, yang satu tidak. Menganggap kesemua adalah yang paling benar. Sampai memutuskan silaturahim. Namun bagi orang yang beriman, dia tidak akan memutuskan hal semacam itu hanya persoalan-persoalan khilafiyah. Ini yang suka terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, mari. Dan hanya gara-gara persoalan khilafiyah sampai memutuskan silaturahim. Walaupun dia ahli sujud, dia ahli ibadah, dia ahli zina dan lain sebagainya. Dia ustadz, dia kiai. Kalau dia memutuskan silaturahim, amal ibadahnya nanti di yaumil kiamat tidak dipandang dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ada yang disebut dengan usuluddin dan furu'iyah. Apa arti daripada usuluddin? Dasar-dasar agama yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yaitu apa? Rukun Islam dan rukun iman. Nggak boleh ditambahkan. Ya, kalau mereka menambahkan berarti dia telah sesat. Ya. Maka selagi rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, pergi hajinya sama, Allahnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, semuanya adalah masih saudara kita. Sesama muslim. Kalau persoalan khilafiyah adalah persoalan-persoalan kepada satu keyakinan tentang persoalan ibadah, cara beribadah. Kembali kepada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, oleh karena itu jangan sampai persoalan khilafiyah ini kita menjadikan memutusnya daripada silaturahim. Ingat kata Rasulullah, amal ibadahnya tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, terus kita jaga silaturahim ini.
Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita agar puasa kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dipanggil orang yang berpuasa adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman yang mau nyambungin silaturahim karena dia takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang memutuskan silaturahim di dalam hal ibadah puasa, mereka hanya bisa mendapatkan nilai yaitu lapar dan haus saja. Yang ketiga, putusnya silaturahim. Ingat saudaraku sekalian, yaitu apa? Berbeda partai. Berbeda pilihan. Ini jangan sampai menyebabkan putusnya silaturahim. Rugi kita, ya silakan, ya masing-masing pada punya hak, ya. Namun jangan sampai kita yang membuat mengadu domba sesama Muslim, apalagi mengadu domba sesama anak bangsa. Ini sangat rugi. Sayang puasa kita, sayang zakat kita, sayang haji kita. Nanti di yaumil qiyamah tidak dipandang dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa mereka yang amal ibadahnya nggak dilihat oleh Allah? Wajarus. Orang yang berbuat jahat, berbuat zalim terhadap tetangganya. Ya. Dia hasad, dia hasud, dia iri, dia dengki, dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah terjadi dalam masyarakat. Hal-hal yang kecil bisa jadi besar. Ya. Nah, oleh karena itu, mari. Dengan adanya kita ibadah kepada Allah, hablum minallah, jaga daripada hablum minan nas. Karena timbul rasa kedengkian, timbul rasa hasad, timbul sampai yang namanya melakukan sesuatu hal kezaliman, ya. Karena hal semacam ini, yaitu apa? Dia di samping memutuskan silaturahim, dia timbul rasa kebencian terhadap tetangganya. Nah, oleh karena itu, mari melalui Ramadan, ya, yang kita tunggu-tunggu, melalui Ramadan, ya, yang kita harapkan nilai ibadah ini, ya, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jadikan momentum untuk perbaikan daripada silaturahim kita. Ramadan ini bulan energi, ya. Kalau orang yang beriman, energi ini dia nggak sia-siakan, ya. Makanya sampai man fariha biduhi Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Orang siapa yang girang secara zahir wa batin, ya, datangnya Ramadan diharamkan jasadnya menyentuh daripada api neraka. Luar biasa. Bagi siapa? Yang beriman. Ya. Karena dia orang yang beriman, dia terus menunggu kedatangan Ramadan. Kalau perlu tiap bulan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi relevan buat kita. Oleh karena itu, mari selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, selagi kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini, jangan kita sia-siakan untuk ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahim di dalam hal menjaga hablum minan nas. Hubungan kita hablum minallah baik, hablum minan nas pun harus kita jaga baik. Jangan sampai kita benci terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita. Karena kalau sudah benci terhadap tetangga kita, terhadap keluarga kita, atau kita menimbulkan sifat hasad dan lain sebagainya, sayang daripada ibadah kita. Oleh karena itu, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita jaga dan jangan dengki hasad terhadap tetangga kita. Semoga kajian yang singkat ini akan menjadi magnet buat kita dalam perbaikan kehidupan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.